Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian ya yang di luar sana nih, yang lagi berproses mau menjadi seorang TKW Hongkong ya. Semoga dimudahkan urusannya dan dilancarkan segala keperluannya ya, dan dikabulkan segala doa-doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, video saya kali ini saya membahas tentang video yang lagi beredar, yang lagi viral juga ya, dimana tertangkapnya 20 orang oleh polisi Hong Kong, di mana 14 orangnya ini adalah PMI atau TKW yang berasal dari Indonesia ya. Jadi polisi itu mengadakan operasi ya hampir 2 bulan terakhir ini dengan mengumpulkan data-data, dan akhirnya tertangkaplah ya yang 20 orang tadi itu, di mana 6 orang laki-laki dan yang 14 itu adalah perempuan yang semuanya berasal dari Indonesia, dan statusnya itu adalah seorang TKW atau PMI Hong Kong. Oke, jadi di sini polisi itu tidak asal menangkap ya teman-teman. Asal kalian tahu, sebelum mereka menangkap pasti mereka itu sudah mengikuti nih gerakan-gerakan mereka, dan kenapa mereka ditangkap, akhirnya disertai dengan bukti-bukti bahwa ternyata 20 orang ini tergabung menjadi komplotan, yaitu pencucian uang ya. Jadi bisa dibilang uang-uang haram atau uang hasil kejahatan mereka itu disalurkan atau ditabung, dikumpulkan melalui orang-orang ini ya, yang diantara mereka adalah yang berasal dari Indonesia. Gimana sih kok bisa sih mereka terlibat dalam kasus ini gitu. Jadi banyak dari mereka ini ternyata mereka ini kena tipu gitu, dengan iming-iming bahwa ATM mereka dibeli oleh seseorang, dan mereka rekeningnya itu juga otomatis diperjualbelikan. Di saat mereka memperjualbelikan ATM dan nomor rekening mereka ini ke orang lain, mereka itu tidak menyadari gitu betapa bahayanya nyawa mereka. Mereka cuma memikirkan di saat mereka menjual ATM dan nomor rekening mereka ke orang lain, mereka memang mendapat ganti uang nih. Ada yang dapat 3.000, ada yang dapat 5.000 dolar Hongkong ya. Nah, di saat mereka menerima uang itu, mereka tidak memikirkan dampak dari penjualan ATM dan rekening ini. Ternyata ATM dan rekening ini dipergunakan oleh mereka nih, sekomplotan orang-orang jahat, di mana mereka rekeningnya ini digunakan untuk menyimpan uang hasil dari kejahatan itu. Tapi gimana pun yang namanya kejahatan, karena di Hongkong itu negara yang angka kejahatannya itu sangat rendah. Jadi sepintar apapun kalian itu tetap akan terendus ya. Karena uang yang masuk ke rekening bank kalian itu pemerintah Hongkong sangat-sangat teliti ya. Misal kayak kita nih, kita kan jadi TKW Hongkong, gaji kita 1 bulan mentok nih, misal paling banyak 5.000, 6.000, bahkan 8.000 ya. Mereka akan tahu nih jumlah uang yang masuk keluar ke rekening kita. Dan kalau ternyata jumlah uang yang keluar masuk ke rekening kita itu melebihi dari gaji kita yang terlalu over ya, atau terlalu banyak, pasti itu akan dicurigai dan akan diusut ya. Seperti kasus yang mereka 14 orang ini, karena ternyata mereka terlibat dengan kasus pencucian uang ya. Jadi yang ujung-ujungnya rugi siapa? Ya kita sendiri gitu ya. Jadi saya ingatkan untuk kalian, karena di sini polisi sudah menemukan bukti ya, mereka telah menemukan 17 rekening dan sudah mengantongi bukti-bukti yang lain. Jadi polisi berani nih menangkap yang 20 orang ini, dengar dakwaan bahwa mereka itu melakukan, termasuk menjadi salah satu sindikat komplotan pencucian uang ya, atau peredaran uang gelap gitu ya. Pokoknya uang yang melakukan kejahatan ditransfer melalui rekening kalian, dikumpulkan, dan nanti akan diproses lagi nih, dikeluarkan lagi supaya tidak ketahuan polisi, tapi ujung-ujungnya tetap kena. Dan yang kena siapa? Yang akhirnya yang kena kalian sendiri, karena itu memakai ATM dan rekening kalian. Jadi dari video yang saya bikin kali ini untuk membuat pelajaran kalian semuanya ya, siapapun kalian, ini terutama untuk anak-anak yang baru datang di Hong Kong ya, untuk anak-anak yang masih belum tahu Hong Kong itu bagaimana. Yang pertama, jangan percaya pada siapapun walaupun itu orang Indonesia. Kenapa? Karena banyak kasus kejahatan kalian itu
kena polisi atau kena tindak kejahatan itu gara-gara kemakan omongan teman sendiri, itu banyak banget. Yang kedua, jangan mudah atau jangan gampang tergiur oleh omongan orang, rayuan orang, walaupun itu orang Indonesia. Karena tidak semua orang Indonesia itu baik di mulut, baik di hati. Ada kalanya mereka itu cuma baiknya di mulut, tapi di hatinya itu beda 360 derajat ya. Jadi untuk kalian nih yang suka libur, yang di taman-taman atau di jalan dimanapun, bila mana kalian ada anak-anak lain yang menawarkan, sini loh, kamu punya ATM nggak? Tak belinya ATM kamu sama nomor rekening kamu gitu. Jangan pernah mau ya, walaupun kalian nanti dapat imbalannya antara 3.000 sama 5.000 dolar Hongkong. Karena pasti itu akan disalahgunakan oleh orang lain. Secara logika, ATM itu kan atas nama kamu, rekening itu juga atas nama kamu, dan itu kita waktu membuka rekening bank itu kan memakai data-data kita, ya kan, memakai alamat rumah majikan. Kalau sampai itu ATM dan nomor rekening kamu jual ke orang lain dan disalahgunakan, pihak kepolisian itu dengan mudah akan melacak sesuai KTP kalian, di mana alamat tinggal kalian. Jangan pikir kalian itu bisa lolos gitu ya, nggak akan bisa. Karena di Hongkong memang semuanya itu udah terorganisir. Seberapapun kejahatan di Hongkong pasti akan ketahuan sama pihak kepolisian ya. Jadi dari video yang sekarang lagi viral, begitu banyak anak TKW PMI Indonesia yang berada di Hongkong sampai 14 orang. Itu sebenarnya bisa disayangkan ya. Kenapa ya? Kenapa? Karena mereka itu mungkin kita nggak bisa menyalahkan ya. Mungkin mereka itu kebanyakan tergiur. Ah yaudah, ATM nggak pernah aku gunakan aja, nomor rekening juga nggak pernah aku gunakan lagi. Ya udah aku jual aja deh. Ya udah Mbak, aku jual ke kamu. Dikasih uang. Dia seneng nih, dapat misal minimal 3.000 dolar Hongkong. Tapi dia nggak memikirkan nih resiko dibalik penjualan ATM dan rekening itu ke orang. Dia nggak memikirkan bahwa ATM dan rekening itu akan dipergunakan oleh sindikat kejahatan untuk melakukan pencucian uang. Ya, jadi sekali lagi, semoga dalam video ini saya ngasih tahu untuk kalian, terutama teman-teman yang baru nyampe di Hongkong, pemula atau yang baru bekerja di Hongkong, sedekat apapun kalian dengan orang, dengan teman, jangan pernah mempercayakan data-data kalian kepada orang lain, ATM, rekening, KTP, paspor, kontrak kerja ya. Jangan. Yang kedua, jangan pernah utang menghutang uang. Jangan pernah pinjam meminjamkan biodata. Pokoknya temen ya temen, uang ya uang. Temen ya temen, soal data. Kalau misal, aku pinjam data kamu. Lah kenapa? Kamu aja punya data sendiri, pakai aja data kamu sendiri. Bisa minta tolong nggak sih aku pinjam KTP paspor kamu? Jangan pernah sekali-kali kamu pinjamkan. Jangan pernah tergiur apapun rayuan orang tentang uang. Karena uang yang instan, yang dapatnya itu secara mendadak dan itu dalam jumlah yang banyak, pasti itu akan mengandung risiko di kemudian hari. Jadi selalu camkan itu. Seberapapun kalian membutuhkan uang, jangan pernah menggadaikan nyawa kalian, jangan pernah memberikan data-data ke kalian, bahkan jangan pernah menjual ATM dan rekening kalian ke orang lain. Ingat, ini Hongkong, kalian kerja di negara orang. Kalau sampai kalian ketangkap ya melakukan tindak pidana seperti ini, ujung-ujungnya siapa? Yang rugi kalian. Kalau terbukti dan itu benar-benar tindak kejahatan, walaupun itu bukan kalian yang melakukan, tapi karena itu memakai nama ATM dan rekening kalian, kalian pun akan tetap diproses sesuai dengan hukum yang ada di Hongkong. Oke? Jadi sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya ingatkan sekali lagi, jauhi tindak kejahatan, jauhi orang-orang yang merasa ingin merecoki kehidupan kalian gitu ya. Kerja yang baik-baik, libur yang baik-baik, pergunakan waktu libur itu sebaik mungkin. Jangan pernah berteman dengan orang yang salah pergaulan ya. Oke? Sampai di sini dulu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.